Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang pecahan senilai. Nah, apa sih yang dimaksud pecahan senilai itu, Miss? Jadi, pecahan senilai itu artinya walaupun pecahan itu berbeda-beda, maksudnya kalau kita lihat dalam angkanya berbeda-beda, namun memiliki nilai yang sama. Ya, jadi kalau pecahan semakin besar pecahan itu, tapi kalau misalnya kita sederhanakan lagi dengan bentuk yang paling sederhana, maka hasilnya akan sama, ya. Maka akan menemukan satu hasil yang sama. Itu namanya pecahan senilai. Oke, sekarang Miss bantu anak-anak untuk memahami pecahan senilai dengan menggunakan kertas origami. Anak-anak coba perhatikan ya. Baik. Anak-anak lihat, Miss punya kertas origami, ya. Nah, sekarang kertas origami ini ada satu. Miss mau bagi kertas origami ini menjadi 2 bagian. Jadi, Miss lipat. Miss lipat kertas origaminya menjadi 2 bagian, ya. Oke. Nah, setelah dilipat, sekarang lihat tampak seperti ini. Oke anak-anak, karena sudah dibagi menjadi 2 bagian. Bagian sebelah sini Miss arsir, ya, sebelah bagiannya Miss arsir, sebelahnya tidak. Nah sekarang anak-anak, jadi sudah ada berapa bagian kertas ini? Sudah ada 2 bagian. Tapi kalau Miss hanya bertanya sisi ini, ada berapakah nilai sisi yang diarsir? Ya, ada 1. Nah, tapi 1 dari berapa bagian? Dari 1, 2. Nah, makanya sisi ini adalah sisi 1 dari 2 bagian, atau kita kenal pecahannya 1/2. Oke, begitupun dengan sisi yang sebelah sini. Karena hanya ada 1, tapi dari 2 bagian, makanya sisi sebelah sini juga 1/2, ya. Nah, sekarang bagaimana jadinya kalau kertas ini kemudian Miss lipat lagi? Miss lipat lagi seperti ini, ya. Oke, dan hasilnya akan seperti ini, ya. Oke, sekarang Miss tanya, secara keseluruhan ada berapa bagian? Pada satu kertas ini ada berapa bagian? Ya, ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Kalau tadi hanya ada 2 bagian, kini menjadi 4 bagian. Nah, sekarang pertanyaan Miss adalah, bagian yang diarsir jadinya ada berapa kalau kita nyatakan dalam pecahan? Tadi bagian yang diarsir hanya ada 1, tapi tadi sudah dibagi, jadi bagian yang diarsir ada 1, 2. Ada 2 yang diarsir. Dari berapa bagian? Dari 4 bagian. Makanya pecahan yang ini namanya 2/4. Oke, sekarang bagaimana jadinya kalau Miss akan membagi lagi? Ya, Miss akan melipat dia dari sebelah sini ke sebelah sini, ya. Miss akan lipat lagi kembali, ya, sama rata, ya, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Wah, lihat, sudah berubah, ya. Nah, sekarang Miss tanya, ada berapa jumlah keseluruhannya yang kamu lihat, ya? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Tapi kalau Miss tanya yang diarsir sekarang ada berapa pecahannya? Kalau dilihat dari pecahan, coba kita lihat. 1, 2, 3, 4. Ada 4 dari berapa keseluruhannya? 8. Jadi ini dinyatakan dalam pecahan 4/8. Oke. Berikutnya, bagaimana jadinya kalau Miss lipat lagi dia seperti ini, dan juga yang ini Miss lipat lagi dia seperti ini. Oke. Nah, maka dia akan menjadi seperti ini. Wow, lihat. Oke. Sekarang
Ada berapa ya jumlah keseluruhannya? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16. Tapi yang ditanyakan adalah bagian yang diarsir. Kalau dinyatakan dalam pecahan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bagian yang diarsir ada 8 dari 16. Sehingga pecahan ini dinamakan 8/16. Oke anak-anak, sekarang Miss sudah tempel pecahan-pecahan yang tadi. Ya, sekarang Miss akan tuliskan pecahan-pecahannya supaya anak-anak bisa lebih memahaminya. Jadi ini pecahan 1/2. 1/2. Ya, oke. Berikutnya yang ini tadi pecahan 2/4. Ya. Berikutnya ini adalah pecahan 4/8. Dan yang terakhir ini adalah pecahan 8/16. Oke, anak-anak, jadi dari pecahan-pecahan semua ini dinamakan pecahan yang senilai, ya, karena mereka mempunyai pecahan yang paling sederhana yaitu 1/2, ya. Nah, cara menentukan pecahan senilai sebenarnya tidak susah loh. Anak-anak bisa melakukannya dengan cara mengalihkan atau membagi. Nah, tapi pada kali ini kita mau menentukan pecahan senilai dengan cara mengalihkan. Nah, cara mengalihkannya pun tidak perlu menggunakan angka yang besar-besar. Kalian bisa mulai dengan angka yang terkecil yaitu 2, lalu kemudian 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau misalnya kemarin Miss kasih soal bikin pecahan atau kalian mencari 3 pecahan dari sebuah pecahan, yaitu caranya sebenarnya mudah. Contohnya nih, sekarang kalau misalnya Miss tanya, buatlah 3 pecahan dari pecahan 1/2. Sebenarnya udah ada di samping, tapi kalau kita mau cari menggunakan perkalian, caranya seperti ini ya. 1/2 kita kalikan dengan masing-masing kita kalikan dengan 2. Jadi kalau atasnya pembilangnya kali 2, penyebutnya juga harus kali 2 ya. Ini 1 kali 2. Oke. Kemudian per 2 kali 2. Ya, maka hasilnya kita akan menemukan hasilnya 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Oke. Nah, sekarang untuk pecahan 2/4, Miss mau mengalihkannya dengan 2 lagi nih. Oke, Miss mau mengalihkan dia dengan 2. Tidak apa-apa ya, dengan 2 tidak apa-apa. Oke. Baik, sekarang Miss kali 2. Oke. Sama dengan 2 kali 2, 4/4 kali 2. Maka kita akan menemukan 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Oke. Nah, lihat sekarang ada pecahan 4/8. Miss mau kalikan dia dengan 2 lagi. Oke, baiklah, mari kita kalikan ya. Jadi sama dengan 4 kali 2/8 kali 2, maka hasilnya 8/16 ya. Jadi tadi dari pecahan 1/2 dia punya pecahan senilai 2/4, lalu punya pecahan senilai 4/8, lalu punya pecahan senilai 8/16 ya. Anak-anak mudah ya. Kalau misalnya anak-anak, oh Miss aku mau nyarinya begini aja, tadi kan 1/2 udah kali 2, sekarang aku mau kaliin 3, boleh, silakan. 1/2, kelihatan tidak anak-anak ya, sama dengan 1/2, 1 kali 3 per 2 kali 3 sama dengan
3/6. Ini juga merupakan pecahan senilai dari 1/2 ya. Kalau anak-anak mau menggunakan perkalian 3, tapi kalau mau menggunakan perkalian 2 bisa langsung seperti ini ya. Bila sudah menemukan pecahan 1, kalikan 2, lalu kalikan 2 lagi dan kalikan 2. Oke anak-anak, itu namanya pecahan